Yuk. Ali. Belum mandi. Sylvia Rimana. Asa. Marisa tuh. Tarifu. Karina thank you ya sudah connect teman-temannya. Sore, Bu. Yang gabung silahkan. Saya mulai. Okay, good evening. How are you there? Kan, Ma'am. Ya. Martinez, halo. Ya. Oke, as usual ya. Kita berdoa sejenak. Semoga kita selalu sehat ya, bisa belajar gitu ya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Okay, our discussion today. This is our discussion today. I want to discuss about facts that is interesting for you, yeah. Kok nggak kelihatan kalian? Kalian nggak apa-apa ya? Halo. Halo. Ini kalian nggak kelihatan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Miss. Nanti saya tunjukkan. Kelihatan. Mau setnya. Kalian nanti saya tutup sebentar ya. Kalian saya tutup sebentar nggak apa-apa ya, biar tidak menghalangi PowerPoint-nya. Ini nomor orang dulu. Okay. Firstly, I want you to catch this folding. Okay, give me. Apa ini yang Martinez, mana Martinez? Iya, Bu. What building this is? Can you guess what building this is? Can you guess what is this? Bisa menebak? Bisa menebak gambar apa, Martinez? Bangunan apa? Enggak nampak, Bu. Bisa nggak nampak? Iya, belum ganti. Iya, Nawang Sewu ya, Galuh ya. 1000 door. Oke, 1000 door ya, 1000 door ya. Oke, so tadi siapa yang jawab? Mas Billy ya? Halo? Ya, Bu, bisa belilah. Mas Billy, Jadi, please, what do you think about 1000 doors? Apa yang, bagaimana menurut Mas Billy? Lawang Sewu itu bagaimana? Seperti apa? Halo, Mas Billy? Lawang Sewu, what do you think? Is it interesting for you? Halo?
Billy, do you hear me? Suaranya putus-putus. Suaranya betul ya. Oke. Yang lain, siapa nih? Rizka ada? Rizka, Yes, ma'am. hear me? Okay. What do you think about Lawang Sewu? What do you think? Is it interesting for you? Amazing. Huh? Amazing. Amazing. Jarang. Amazing because of apanya ini? Buildingnya apa? Situationnya di sana? Di mana, ma'am? Amazingnya di mananya? Amazingnya di mana? Bangunannya. Oke, it's buildingnya amazing ya. Oke, kalau Maya, Ya, Bu. what do you think? Have you ever come there? Pernah ke sana? Pernah. Martinez. Pernah, ma'am. Okay, so what do you think? Amazing also? Amazing. Tempat bersejarah. Amazing place. And then? Have many pesan. Banyak Apa? pesan. Oh, kesan. And then? Ya. Okay. So this is Lawang Sewu. Rame. Then, okay. I give you two example ya. I give you two example about Lawang Sewu. This is the first example and this is the second example. Please make the differences between first and second text. The title similar ya. The title is Lawang Sewu, but the discussion is different. This is my first text and this is the second. So please understand the first text first ya. Dari siapa ini? Galuh ada Galuh? Galuh? Iya, Bu. Oh, Ya. okay. Please understand the first paragraph and then what is first paragraph talk about? What does the first paragraph talk about? Galuh. Do you hear me clearly? Yes. Okay. First paragraph. Please understand and then give me Ekonomian rice-nya. Ekonomian the second paragraph ya. We have 40 minutes and let's more fast ya. Mana tadi siapa? Galuh? Ya. The first paragraph talk about apa? Deskripsinya, Bu. Maya. Lawang Sewu. Apa intinya apa? The first paragraph talk about bahasa Indonesia nggak apa-apa. Deskripsikan. Second paragraph, Mbak Katarina, the last paragraph ya. Sudah saya bagi, silahkan dipahami sendiri. Silviana Hadi, the second paragraph, dan Mbak Katarina, the last paragraph. Ayo Galuh, yang first paragraph talk about apa? Tentang bentar, Bu. Apa? Tentang apa? Tentang Lawang Sewu itu bangunan yang terkenal esor. Paragraf. Berarti the first paragraph itu tentang apa? Tentang Lawang Sewu, tentang bangunan
Lawang Sewu Hmm? yang terkenal eksotis And then? dan mistik. Oke. Bangunan Lawang Sewunya eksotik ya. Kemudian Mistis. mystical style ya. And then ini adalah Dutch colonial building gitu ya. Jadi dari Dutch colonial building, and then Lawang Sewu means thousand of doors gitu ya. Yeah. Thank you Galuh. Tadi Welcome. Sylviana di the second paragraph talk about apa? Halo, Sylviana mana tadi? Iya, Miss. The second paragraph talk about apa? Kira-kira second paragraphnya itu bicara tentang apa? Bicara tentang gaya arsitektur mewah hingga nilai sejarah, Miss. Memiliki banyak cerita. Yang pertama, didirikan oleh Belanda, digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api. Lalu bangunan diambil alih oleh Jepang dan diubah menjadi penjara. Kurang lebihnya gitu, Miss. Oke. Jadi cerita kegunaan dari Lawang Sewu. Oke, thank you. Sylviana di. Katarina. Iya, Miss. Oke, Les. Katarina tadi mana? The last paragraph talk about apa? Katarina. Katarina kok nggak ada? Halo. Mbak Katarina ada? Ya. Bunga mana? Mbak Katarina kok nggak ada ya? Iya. Bunga ada? Ada. Yes, ma'am. Ada. Okay. So the last paragraph talk about what? What do you think? The most favorite destination in Semarang is open from 7 a.m. to 9 p.m. And then following those who want to feel an atmosphere of Lawang Sewu at night. Apa? Itu tempat yang disukai di salah satu objek wisata di Semarang. Dibuka pukul 7 pagi sampai 9 malam. Pencahayaan di malam hari sangat baik, mungkin seperti itu. Karena mengunjungi Lawang Sewu cukup murah dengan biaya 10.000 untuk siswa dan 20.000 untuk orang dewasa. And then this? Lawang Sewu bercerita tentang setiap bangunan atau ruangan. Memiliki beberapa kamar kosong. Apa ya? Yang lokasi di dalamnya terawat. Well maintained condition ya. Walaupun ruangannya itu kosong tapi well maintained condition. Oke, very good Bunga. Thank you. Yep, ma'am. Oke, itu tadi first paragraph, first text, and then this is my second text. The title is similar, talk about Lawang Sewu, but discussion is different. Oke, first paragraph, Rizka, ada Rizka? Rizka? Yes, ma'am. Rizka, Yes, ma'am. Oke, Rizka, first paragraph, please. Mbak Katarina sudah ada ini, Mbak Katarina second paragraph. Mas Billy ada ke third paragraph. Mas Billy, halo. Hadir Bu, mana Bu? Third paragraph ya, third paragraph. And then siapa lagi? 1, 2, 3, 4. The fourth paragraph. Fourth paragraph siapa ya? Saya buka. Rizka, first paragraph. Lalu udah ini Yes. Mas Billy third ya.
Bunga sudah. Nurul, quote paragraf ya. Quote paragraf ya. Bu Nurul, Maya. Maya tadi sudah ada. Belum. Martinez sudah. Mbak Katarina second paragraf. Ekonovian. Saya berapa, Bu? 2, Bu. Second, Mbak. Suruh Bella apa, Bu? ya. Second paragraf. Bella, the last paragraph ya. Bella, the last paragraph. Oh, ya, Miss. Lawang Sewu itu bahasa sama artinya dengan pintu 1000. Itu yang paragraf kedua ya, Mbak Katarina ya. Ya, Oke. terus gedungnya tapi kenyataannya tidak memiliki 1000 pintu. 1000 pintu. 1000 pintu. Lalu strukturnya itu nomor dari jendela itu yang mana Sampai mana, Mbak? Intinya apa gitu, Mbak? oh iya, gedungnya itu memiliki misteri, banyak misteri. Banyak misterinya, kemudian sendor itu artinya 1000 pintu, tapi di sini maksud saya paragraf kedua. Jadi Paragraf kedua itu berbicara tentang bahasa Lawang Sewu itu artinya adalah, nama Lawang Sewu artinya adalah sendor gitu ya. iya, arti lain dari Lawang Sewu itu pintu 1000 gitu, Bu. Oke. Cuman kenyataannya itu sebenarnya nggak 1000 pintu. Iya, mungkin banyak banget gitu ya. Jadi nggak bisa dihitung. Jadi Karena nggak saking banyaknya, itu jadi lebih singkatnya disebutnya pintu 1000. Apa Lawang Sewu. Lawang Sewu ya. Oke, thank you, Katarina. Rizka tadi pas paragraf. Oke, the first paragraph Intinya apa? itu berbicara, Ma'am, first paragraph itu berbicara tentang Lawang Sewu itu memiliki story yang inspire story dari cerita legenda, mistis, juga haunted of the building origin. Kemudian? Terus dia memiliki cerita histori dan juga mistis. Lawang Sewu juga pada saat Perang Dunia Kedua, Lawang Sewu digunakan sebagai kantor. Dan lokasinya itu berada di Semarang, capital city of Center Java. Jadi paragraf pertama itu tentang general classification dari Lawang Sewu gitu ya, cerita paling umum dari Lawang Sewu, kapan dia dimulai digunakan, kemudian bagaimana sisi dibangun atau karakter umum dari Lawang Sewu gitu ya. Yes, ma'am. Oke, thank you Rizka. Next tadi siapa? Oktober 14th, 1944. Paragraf ketiga siapa tadi? Billy. Paragraf ketiga siapa ya? Billy. Ya, Bu. Mas Billy? Ya, monitor, Bu. Ada yang mau bantu? Mas Billy? Udah ketemu Mas? Talk about apa paragraf ketiga?
Mas, halo Mas Billy. Paragraf ketiga. Ini waktunya terbatas ya, saya beri langsung dipahami ya. Ya. Oke. Ya, Bu. Terbatas ya. Iya. Nah. Menceritakan pertempuran 5 hari di Semarang, Bu. And then? Terus banyak yang disiksa, dieksekusi pada tahun 1350 dan dikenal bangun monumen Tugu Muda sebagai peringatan perjuangan. Sebuah perayaan diadakan di sekitar monumen untuk memperingati 5 hari di Lawang Sewu, terletak pantai utara Jawa Tengah. Ya, Bu. Oke. Thank you, Mas Billy. Oke, jadi data paragraf itu menceritakan hubungan antara Tugu Muda, kemudian Lawang Sewu, kemudian pertempuran 5 hari di Semarang, gitu ya. Jadi kalau kita mencari topik utama dari tiap paragraf itu ambil sisi generalnya. Oh, ini membicarakan ini ya, ini gitu ya. Next, located on Central Java's North Coast, ini siapa? Bella ya, siapa? Paragraf 4 siapa? Nurul, Bu. Oh, Nurul. Oke. Intinya apa? Paragraf 4 adalah menceritakan tentang terletak di pantai utara Jawa Tengah. Kota Semarang mudah diakses dengan melalui udara, kereta, bus atau mobil. Terus Bandara Internasional Ahmad Yani menawarkan rute internasional dan penerbangan domestik dari Jakarta, Surabaya, Denpasar, Bandung, Balikpapan, dan Banjarmasin. Oke, very good. Thank you, Nurul. Jadi? Ya, Bu. Oke. Fourth paragraph itu talk about easily accessible. Ya. Jadi berbicara tentang bagaimana akses ke Semarang itu sangat mudah, bisa by air, train, bus, or car gitu ya. Oke. The last, Bella, kalau the last itu tentang apa? Ya, Bu. Tentang perjalanan menggunakan kereta dari Jakarta ke Surabaya. Terus apa ya? Bisa menggunakan, bisa travel menggunakan. Apa? Halo, Bel? Oke, thank you ya Bel, bilang. Jadi paragraf keempat itu menceritakan tentang kalau misalnya kita mau ke Semarang by road, ya, kita bisa pakai train atau bisa pakai bus, gitu ya. Jadi aksesnya itu mudah. Yang paragraf keempat itu lebih detail bagaimana kalau misalnya kita aksesnya by road, and also this one we can use train or also bus ya. Oke, so, sudah paham dua teks tadi, itu contoh tadi, teks saya. The title is similar, but the discussion is different. So, let's talk about report text and descriptive text. So, our discussion today is report text and descriptive text. This is also similar text, ya, but, okay. Report text. This one, report text is a text that explain some factual information. Jadi kalau report text itu menceritakan tentang informasi factual information dan tidak ada the giving theories, tidak ada dan tidak ada personal interpretation. Personal interpretation itu pendapat kita. Ya. Kalau tadi
kalian menemukan pendapat dari penulis pada teks pertama atau teks kedua? Halo? Halo? Jadi berbeda ya, teks saya, teks pertama dan teks kedua ada sedikit perbedaan. Halo, Mas Arif. Suara saya nggak jelas ya sampai sana ya? Putus-putus. Oh, Putus-putus, Bu. Sinyal hilang, Bu, sinyal. oh gitu. Putus ya. Gelap. Oke, Mati lampu. putus nyambung ya itu ya. Jadi nanti Anda bisa detailnya. Terus saya hanya mau memberikan perbedaan. Di sini kita berbicara tentang report text and text. Ya, kalau report text itu explain about factual information. Jadi itu seperti melaporkan. Ini kok ada semadah. Bentar ya, ada gangguan sedikit. Gangguan sedikit. Jadi kalau report text itu lebih menjelaskan fakta, kalau deskriptif text itu mendeskripsikan sesuatu. Jadi di deskriptif text itu bisa penulisnya memberikan pendapat dia. Kalau di report text itu tidak bisa karena factual information. Jadi menurut kalian, nanti kalian pahami lebih lanjut ya, generic structure-nya, kemudian purpose-nya sama language features-nya. Itu yang kalian pahami sebelumnya nanti ya. Jadi, kalau descriptive text itu explain about whether a person or an object is like, whether its form, its properties, its value, its amount, and other. Jadi contohnya tadi kalau kita berbicara tentang Lawang Sewu, sudah mari. Oke, saya Dan saya katakan di sini kalau tentang school and my school, lebih spesifik, maka dia deskriptif. Kalau kita mau menjelaskan tentang my school, gitu ya. Kalau yang secara umum kita menjelaskan tentang sekolah, fungsi sekolah. Karena spesifik dan kita bisa memasukkan pendapat kita tentang speakernya bisa enggak ya yang ada suaranya? Speakernya yang ada suaranya dimatiin. Suaranya enggak jelas. Speakernya yang ada suaranya. Oke, bisa membedakan antara report text sama descriptive text ya? Ya, bisa, Bu. Yang ini jadi termasuk Di situ ya. yang contoh saya ini termasuk ya. Itu shift atas. Ada pendapatnya.
Speakernya yang ada azannya dimatiin. Maya matiin, Mai. Report tag apa descriptive tag? Yang teks. Oke. Masih ada azannya? Masih ada nih. Mai. Maya pakai mic-nya. Maya matiin, Mai. Sudah? Sudah? Melu Maya pakai mic. Mai. Maya pakai mic-nya. Oke. Ada pendapat dari tulisnya. If you prefer traveling baru. Destination in Semarang. Jadi di sini bisa memberikan pendapat dari penulis. Ada yang bilang favorite destination, ada yang scary destination gitu ya. Ada yang bilang this my favorite atau enggak itu Lawang Sewu mengerikan. Nah itu termasuk description. Tapi kalau kita menjelaskan secara umum dari Lawang Sewu, maka itu termasuk report tag. Is it clear? Clear, ma'am. Clear ya? Clear, ma'am. Yes. So for your assignment, untuk tugasnya kalian membuat report tag dan descriptive tag similar title ya. Kalian membuat report tag dan descriptive tag, but the title is similar ya. Judulnya harus sama. Judulnya harus sama, tapi kalian bentuk menjadi descriptive tag dan descriptive tag. Kemudian seperti biasa nanti disubmit di Google Classroom, saya update, saya kembalikan ada nilainya. Gitu ya. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? No question? Buatnya 2, Bu, berarti. Iya, buatnya 2. Seperti contoh saya, Lawang Sewu, descriptive tag, Lawang Sewu, report text. Jadi kalian misalnya mau membuat tentang Semarang, jadi Semarang yang report tag bagaimana, Semarang yang descriptive tag bagaimana. Perbedaannya tadi ada di sini ya, kalau school itu report tag karena kita membicarakan secara umum, tidak boleh memberikan pendapat kita. Kalau my school itu descriptive tag, kita boleh memasukkan pendapat kita. My school is amazing, excited, itu boleh. Tapi kalau di report tag tidak boleh. Kita harus melaporkan atau explain, menjelaskan secara benar-benar sesuai faktanya, factual information. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Okay, if is it no question from you, I think enough. Thank you for your time. See you and good luck for you ya. Jaga kesehatan semua di sana. Semoga kita 2-3 minggu lagi ketemu. Amin, amin. Ya, Miss. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Katarina, Galuh, semua ya, see you ya. Ya, Miss. Yuk.